Halo semuanya, kita berjumpa lagi di Adiwatu Reborn. Nah, kali ini kita akan jalan-jalan kemana ya? Yuk kita saksikan bagaimana ceritanya. Let's go! Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali ya. Ini adalah video lanjutan dari video kemarin. Ini kita sedang ada di Taman Safari ya. Yang belum tahu bisa tonton di video-video sebelumnya. Ini adalah video ketiga. Kita melanjutkan perjalanan dari Istana Panda. Yang video sebelumnya kita sudah ada jalan-jalan Safari Journey. Kemudian ini adalah habis dari Istana Panda. Oke, yang belum nonton bisa tonton di video sebelumnya. Oke, kali ini kita akan jalan-jalan menyusuri berbagai binatang yang ada di Taman Safari lainnya ya. Jadi ada binatang-binatang yang lain, tepatnya di kawasan dekat dengan wahana-wahana yang lain ya. Ada wahana permainan, wahana show ya, ada pertunjukan-pertunjukan. Nah, ini adalah binatang-binatang yang ada di tempat tersebut nih. Kita pertama ini ada ini dekat sekali dengan pos bukan pos ya, shelter panda. Nah, ini kita jalan kaki aja sampai ke sini nih. Di bawah shelter atau tempat parkir mobil kita bisa melihat ada monyet Jepang. Nah, monyet Jepang tuh ciri-cirinya mukanya tuh merah ya. Terlihat monyet Jepang di sini. Memang di sana suhunya dingin ya. Biasanya di sana tuh di pegunungan yang dingin, salju, dan cirinya pantatnya juga merah. Biasanya dia mengambil daerah yang dekat dengan aliran gunung berapi ya, yang buat ada aliran air panasnya. Nah, kemudian kita masuk ke area bekantan ya. Kita akan lihat bekantan. Apa itu bekantan? Bekantan yaitu jenis monyet berhidung panjang dengan rambut berwarna coklat kemerahan dan merupakan satu dari dua spesies dalam genus Nasalis. Nah, bekantan merupakan hewan endemik Pulau Kalimantan ya. Jadi memang asli Kalimantan ya, yang tersebar di hutan bakau, rawa, dan hutan pantai. Ciri utama yang membedakan bekantan dari monyet lainnya yaitu hidungnya yang panjang dan besar, yang hanya ditemukan di spesies jantan. Nah, jadi perempuannya itu yang betinanya tuh tidak begitu mancung seperti dan besar hidungnya seperti pejantannya. Dan sementara penduduk sekitar juga menyebutnya monyet Belanda atau kera Belanda, pika, bahara, bentangan, raseng, dan kahau. Bekantan termasuk jenis mamalia yang dilindungi dari ancaman kepunahan akibat dari konservasi lahan hutan dan berdegradasi habitat. Berdasarkan hal ini, bekantan termasuk satwa dengan status terancam punah ya. Oke. Dan setelah kita dari bekantan, kita masuk ke area mandril ya. Mandril apa itu mandril ya? Mandril tuh sering disebut sebagai monyet dukun oleh masyarakat lokal ya. Mandril adalah monyet yang mudah dibedakan dengan yang lainnya, memiliki garis merah di hidung dengan tonjolan biru di sampingnya, membuat mereka terlihat seperti sedang memakai make up ya. Tuh lihat mukanya tuh berwarna ya. Mereka bisa berusia hingga 31 tahun dan dapat hidup lebih lama di lembaga konservasi seperti Bali Safari Park atau di Taman Safari. Kemudian termasuk satwa omnivora. Mereka suka memakan buah, daun, dan hewan invertebrata seperti laba-laba, siput, dan kalajengking. Hewan ini terancam punah ya. Di alam liarnya, sahabat bisa menemukan monyet mandril di Kamerun Selatan, Gabon, Kongo, dan Guinea Khatulistiwa. Tak perlu jauh-jauh ya, bisa lihat aja di Taman Safari. Nah, kemudian kita menuju ke merkat. Nah, merkat ini merupakan hewan yang berkoloni ya. Mereka tuh sangat bergelombol ya, hidupnya di alamnya. Dan mereka memiliki klan ya, yang selalu terdiri dari 20 merkat dalam satu waktu. Tetapi dalam jumlah klan besar dapat terdapat 50 atau lebih. Usia hidup merkat ini berkisar pada usia 12 hingga 14 tahun. Tuh lucu sekali ya. Biasanya yang pernah nonton film Madagaskar nih ya, ini ikoniknya nih merkat ya. Ya, ini jenis garangan ya kalau Indonesia bilang ya. Ini adalah jenis garangan ya. Setelah kita melihat merkat, kita berpindah tuh ada gerbangnya primata dan reptil. Kita masuk ke
area primata dan reptil. Ayo kita lihat ada apa aja sih di situ. Nah, mungkin kita akan lihat pertama itu reptil ya di sini. Kalau masuk dalam itu ada diorama ya, tempatnya buat reptil-reptil. Tapi kita akan ke kiri dulu, kita lihat nih sebelah sini juga ada nih. Ada reptil apa di sini nih? Nah, terlihat tuh ya, dibatasi dengan kaca tebal ya. Ada apa di sini? Sepertinya hewan, amfibi ya. Kura-kura tuh, ada kura-kura dan buaya nih. Kura-kura dan buaya bisa bersama di sini ya. Keren. Ya dijadiin satu nih kura-kuranya, seperti kayak kura-kura kayak gajah nih. Oh iya betul. Atau bisa disebut dengan aldabra mungkin ya. Oke, kita langsung masuk aja ke area diorama reptil ular nih. Terlihat di sini ada ular albino ya. Mungkin piton atau sanca albino di situ. Kemudian nih, ini king cobra sepertinya. Oh iya betul, ini king cobra ya. Ini berbahaya sekali ya. Kalau di sini karena dibatasi dengan kaca, jadi kita bisa lihat agak dekat ya. Jadi nggak perlu takut akan serangan atau digigit oleh ular-ular yang ada di sini. Nah tuh, ini apa ini? Piton atau sanca ini ya? Mungkin mirip-mirip sih. Kurang paham juga. Oke, lanjut lagi. Ini kita lihat ada apa lagi. Wow, ini jenis-jenis kadal-kadalan nih, mungkin kayak biawak sepertinya ya, tapi bukan ya, ada spesiesnya. Apa namanya, saya kurang paham juga. Kemudian apa ini? Kembali kita lihat ular di situ ya. Ada berendam ya di dalam air ya. Wow. Ini jenis-jenis ular banyak sekali di sini. Bisa kita lihat, bisa kita pelajari. Nah, ini ada jenis kadal juga, reptil ini. Kadal bertanduk, ada layarnya ya, selayar gitu loh. Itu asli dari mana itu? Saya kurang paham juga. Oke, kita lihat lagi ya, kembali ular juga ya. Keren sekali nih. Warnanya kuning ya, kuning putih ya. Mungkin itu hasil dari mutasi ya. Jadi ada memang dulunya jenis itu perubahan dari jenis kulitnya, pigmennya jadi berubah warna. Tuh, lihat ya. Ini cantik sekali tapi ya takut juga. Walaupun tidak berbisa tapi melilitnya sangat berbahaya. Itu ada buaya moncongnya sangat terpencil ya. Mungkin buaya jenis air ya. Kemudian itu tadi ular. Ini Panama nih ya, kadal panana itu kadal. Ini bisa jadi hewan peliharaan ya. Sekarang sangat banyak orang yang memelihara Panana karena lucu juga tingkahnya, makanannya juga mudah dan dipeliharanya pun cukup mudah. Kemudian ada ular rainbow sih katanya sih. Pelanginya di mana ya? Nggak kelihatan pelanginya karena gelap, hujan juga sih. Kemudian ini ada sanca bodoh kembang. Sancanya bodoh. Kalau bodoh tuh di Jawa itu tidak pintar, bodoh. Kemudian ini ada kobra. Wah, kobra nih. Mana kobranya? Di atas ya, benar sih ya. Bedanya king cobra sama kobra itu fisiknya lebih kecil dari king cobra dan warnanya hitam ya. Ini ada kura-kura bintang ya, atau kura-kura apa sih, star turtle ya mungkin ya. Lihat tuh, cantik sekali ya tempurungnya ya, bisa membentuk motifnya seperti itu. Makanannya disediakan ada buah, ada sayur juga di situ. Kemudian ini ada kobra albino nih. Wah, tuh matanya juga merah, warnanya putih ya. Ini kobra ya, bukan kobra albino, ini kobra albino. Kemudian kita lanjut ke area ini, buaya atau ikan, ayo. Ikan yang jadi buaya atau buaya yang jadi ikan nih. Ini adalah aligator ya, ikan aligator. Ikan aligator ini ikan dari Amazon ya, daerah-daerah sana. Dan ini sudah banyak di Indonesia. Dan jangan dilepas ya di Indonesia, ini berbahaya ya, jadi bisa merusak habitat yang ada di perairan Indonesia. Nah, setelah kita keluar dari kawasan reptil, kita langsung ketemu dengan gajah ya, binatang yang besar, berpelalai panjang, telinga lebar. Tuh lihat gajahnya. Dan sini gajahnya bisa dinaikin, ada tarifnya, bisa membeli tiketnya untuk menaikin gajah ini. Oke,
kita akan jalan kemana lagi? Kita lihat. Sepertinya kita akan balik kanan deh, karena waktunya pun kita akan menuju ke pertunjukan. Namun sebelumnya kita lihat di sini ada penguin ya. Ini adalah binatang yang memang jarang sekali hidup di daerah tropis, karena mereka hidup tuh membutuhkan dengan suhu yang cukup dingin ya. Biasanya di daerah bersalju ya. Es ini ada di Taman Safari, bisa kita lihat penguin. Dan di sini penguinnya pun terlihat nyaman ya, karena mungkin suhunya bisa dapat ya. Suhunya di sini tuh bisa memadai untuk kehidupan satwa penguin. Nah, selain itu di sini tuh dulu sekitar tahun 90 berapa awal-awal tuh ada beruang kutub. Nah, ini beruang kutubnya dulu. Di sini tuh ada beruang kutubnya. Namun karena mungkin ya habitatnya tidak sesuai, tidak memadai ya dengan apa yang menjadi habitat aslinya, beruang kutub ini akhirnya meninggal. Dan diawetkan. Ini adalah binatang beruang kutub pertama yang ada di Taman Safari ini. Terlihat besar sekali ya. Ini adalah jenis beruang yang paling besar, yaitu beruang kutub. Kemudian kita akan lanjut kembali ke atas untuk melihat primata ya. Sepertinya ini primata ke atas. Kita akan lanjut ke atas untuk kembali, karena sebentar lagi kita akan melihat pertunjukan lumba-lumba. Nah, sebelumnya ini kita melewati area orangutan. Nah, orangutan nih ya merupakan jenis primata asli dari Indonesia ya, tersebar di Kalimantan, Sumatera ya, beberapa wilayah di Indonesia. Tuh lucu sekali ya. Ada yang sedang bergelantungan, mungkin ini anaknya ya, masih kecil ya, masih muda. Tuh, lihat, wow. Dan ini pun dilindungi ya, karena sekarang pun sudah semakin menipis ya, semakin sedikit, karena banyak habitatnya yang rusak ya, yang hilang mungkin ya, karena penebangan liar, penebangan hutan dan kebakaran. Dan di sini orangutan itu dipelihara dengan baik ya di Taman Safari ini. Oke, lanjut, kita masih lihat sekumpulan orangutan sedang bermain lonceng itu. Kayaknya asik sekali mereka ya, nyaman ya di sini ya. Lihat ya. Dan kemudian kita melewati primata yang terakhir mungkin ya di sini ya, yaitu simpanse. Nah, tuh simpanse. Simpanse itu ya mirip sekali dengan bahasa Cina ya, simpanse. Tapi enggak, itu adalah hewan primata mungkin jenis kera ya, yang memiliki tingkat kecerdasan hampir mirip dengan manusia ya, mendekati lah. Nah, tuh primata itu juga berkoloni ya. Mereka mempunyai pemimpin ya setiap koloninya. Dan setelah ini kita langsung menuju ke wahana ya, wahana lumba-lumba ya di sini, karena sudah mendekati dengan show ya, pertunjukan lumba-lumba. Kita langsung menuju ke area lumba-lumba. Nah, terlihat tuh lumba-lumbanya. Nah, lumba-lumbanya ini merupakan mamalia ya, bukan ikan ya lumba-lumba itu ya. Nah, ciri-cirinya apa? Nah, terlihat dari ekornya ya. Kalau mamalia itu ekornya mendatar ya, atau horizontal, maaf. Kalau ikan tuh vertikal, dan mempunyai ciri dia bernapas dengan paru-paru ya, serta dia beranak. Lumba-lumba itu. Nah, lumba-lumba itu sangat cerdas ya. Selain itu, sistem alamiah yang melengkapi tubuhnya sangat kompleks, sehingga banyak teknologi yang terinspirasi dari lumba-lumba.
Salah satu contohnya adalah kulitnya ya, kulit lumba-lumba yang mampu memperkecil gesekan dengan air sehingga lumba-lumba dapat berenang dengan sedikit hambatan air. Hal ini yang digunakan para perenang untuk merancang baju renang yang mirip kulit lumba-lumba. Keren kan? Oke, udah rame ya di dalam ya. Kita langsung aja masuk untuk melihat pertunjukan lumba-lumba ya, seperti apa ya. Nah, rame sekali ya. Ternyata di sini dari berbagai macam wisatawan ya, dari domestik maupun mancanegara ya. Tuh. Wow, kayaknya seru nih. Yuk kita lihat ya. Tapi kita akan cari tempat yang enak nih. Jadi nggak terlalu dekat dengan kolam dan tidak terlalu jauh. Mungkin di atas sini ya, biar bisa melihat dengan jelas ataupun dengan bagus view-nya mungkin ya. Dan ini banyak sekali ya yang jualan di sini, karena ini ada pertunjukan ya, terakhir kedua ya, karena nanti terakhir ada pertunjukan satu lagi, ada koboi ya. Ini memang udah sore, kita lihat yuk. Aduh, 13.
Siapa yang ambil gambar? Saya mau tanya, udah dapat belum gambarnya? Mau lagi? Wow, arahnya ke penghafal. Kalian kerja sendiri punya aksi ya? Mana lah? Ambil aja. Action! Karena luar biasa. Mau kalah aksi? Ada Marcelino kali ini bersama Kak Aja akan menunjukkan aksi yang spektakuler. Kali ada kamera di tengah bola. 2, 6, sahabat-sahabat semuanya gimana? Masih semangat? Mantap. Dengan tipe semangat dari pada kali ini kami akan mengajak Anda untuk berolahraga. Tangkap bola pertama. Justin Bieber. Siap. Cari bola. Masih lewat aja bolanya ya. Aduh, cari bolanya Justin. Oh, nyaris saja. Adik-adik siapa? Masih ada nyari bola ya. Ada Marcelino kali ini. Dia si Marcel banyak banget tepuk tangannya. Awas, cepet. Tangkapannya perfect banget kali ini. Boleh diulang lagi? Terima kasih. Ada siapa? Siap, cepet. Sahabat satwa, masih mau nggak? Tetap siapkan tangannya. 3 bola. Hati-hati. 1, 2, cepet. Langsung saja. Oke, setelah dari pertunjukan lumba-lumba, kita bergegas ke pertunjukan koboi ya. Ini adalah pertunjukan terakhir di Taman Safari karena sudah sore juga, sudah mau tutup, makanya ini adalah pertunjukan terakhir sehingga beberapa pengunjung dan mungkin semuanya kali ya yang dari lumba-lumba langsung berbondong-bondong ke pertunjukan koboi karena tempatnya pun dekat ya, setinggal kurang lebih 100 meter atau nggak nyampe ya, tapi nanjak ke atas. Dan kita sempat mengantri menunggu untuk pintunya dibuka dan ini kita sudah masuk ke dalam ke area pertunjukan koboi. Kita akan memilih di mana tempat duduk yang enak ya buat ngeliat ya, karena kita akan ingin ya mendapatkan sensasi melihat nonton lebih dekat di panggung, walaupun mungkin view-nya ya akan sedikit lebih kurang terlihat luas ya, tapi di depan tuh sensasinya beda kan, nanti ada pertunjukan bunyi-bunyian yang keras, dar mungkin gitu ya. Oke, kita lihat saja ya bagaimana pertunjukannya. Nah di sini nih unik sekali ya, karena di sini tuh ada larangan sih. Tidak boleh merokok tuh di sini ya, membuat api, dan tidak boleh menggunakan video kamera ya, hanya foto. Tapi ya gemes sekali sih, masa sudah masuk tidak bisa melihat atau mengabadikan ya. Spill lah dikit-dikit ya untuk melihat gimana sih bagaimana sih pertunjukannya. Yuk, kita lihat ya, sedikit maaf ya. Dikit-dikit aja kita spill.
terima kasih atas dukungan dan sudah menonton video ini. Mudah-mudahan video ini dapat menginspirasi dan menjadi salah satu tempat wisata buat kalian semua. Oke, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ya untuk mendukung channel Adiwatu Reborn. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.